Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 diajukan sebagai tugas untuk mata kuliah permainan tradisional yang diampu oleh Bapak Hairul Iksan MPD. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang permainan yang kami pilih, yaitu permainan engklek, yang akan dibacakan langsung oleh Kamal. Oke, jadi di sini asal-usul permainan tradisional engklek. Engklek adalah permainan tradisional yang populer di Indonesia. Permainan ini melibatkan sekelompok pemain yang berusaha untuk melompati urutan kolom yang disusun dalam pola tertentu dengan menggunakan satu kaki. Engklek sering dimainkan di lingkungan sekolah, terutama pada masa lalu ketika permainan tradisional masih sangat populer di antara anak-anak. Asal-usul nama engklek sendiri berasal dari bahasa Jawa, di mana kata klek berarti melompat. Permainan ini dikenal dengan nama yang berbeda di daerah-daerah lain di Indonesia. Di beberapa tempat, engklek juga dikenal dengan nama tuik-tuik atau sumbrak-sumbrak. Permainan engklek konon tidak berasal dari Indonesia. Namun belum banyak informasi pasti mengenai masa lalu game ini. Di Inggris Raya, permainan engklek dan engklek sama, tetapi peraturannya yang berbeda. Menurut Sari 2024, permainan engklek berasal dari Inggris. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya temuan yang berasal dari negara tersebut. Namun pendapat lain juga mengatakan bahwa permainan engklek sudah dikenal lebih awal pada zaman Kekaisaran Romawi. Keberadaan permainan engklek pada masa Kekaisaran Romawi terbukti sudah sejak abad 17. Ya, itulah asal-usul dari permainan engklek, permainan tradisional engklek. Dan dalam permainan ini ada beberapa aturan yang harus diikuti untuk menjadi pemain engklek. Aturan-aturannya yang akan dibacakan oleh yang lain. Saya persilakan untuk teman saya. Jadi peraturan permainannya yaitu kita menggunakan satu buah gaco. Gaco itu bisa menggunakan batu yang rata agar pada saat kita melempar batu tersebut itu tidak akan melenceng dari kotak yang kita tuju. Contohnya itu seperti ini. Jadi jika kita tujuan kita di kotak pertama, kita harus melempar batu tersebut tepat berada di kotak pertama. Contohnya seperti ini. Jadi jikalau gacor tersebut mengenai garis, maka kelompok lain maka akan digantikan dengan kelompok lain. Kemudian yaitu kaki. Kita di sini menggunakan kaki untuk memainkan permainan engklek ini. Contohnya itu seperti ini. Nah, untuk kaki di sini, kalau kita menginjak garis yang sudah dibuat, itu sama seperti prinsip dari gacor tersebut, yaitu orang itu akan digantikan dengan kelompok lain. Jadi untuk permainan engklek ini kita menggunakan 2 kelompok. Di setiap kelompok itu terdiri dari 5 pemain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kamal. Oke, jadi mungkin saya akan mempraktekannya. Kalau ada gacor di situ, kita melangkah. Batas melangkahnya di sini, kurang lebih seperti ini. Jangan injak
kotak yang ada gaconya. Sudah sampai sini, mungkin kita bisa ambil gaconya seperti ini dengan tetap menggunakan satu kaki. Kemudian di kotak yang sebelumnya ada gaco kita langkah saja. Oke. Bagaimana caranya kita mendapatkan 1 poin? Kita langsung saja. Kalau misal, nah di sini, misal saya membuang gaco tepat di situ. Jadi kita main saja. Nah, kita bisa menggunakan 2 kaki kalau mau ambil gaco. Oh, 2 kaki. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Jadi kalau gaco berada di sini, kita mengambilnya seperti ini dengan menggunakan 2 kaki. Nah, ketika sudah kita ambil, kita mungkin bisa berbalik lagi. Ketika sudah sampai sini, itu dihitung 1 poin. Kan kita ada 5 pemain. 5 pemain ini bergantian. Jadi sekarang saya sudah mendapatkan 1 poin di dalam kelompok itu. Jadi bergantian. Nah, kalau misalnya mati, kita bisa berganti pemain kan? Kita bisa berganti pemain dengan catatan masih di dalam kelompok tersebut. Kami akan mencoba bermain. Coba, sekarang bermain. Oke, di sini teman saya akan coba bermain. Kelompok pertama. Nah, contoh matinya pada permainan ini seperti ini. Ketika pemain membuang gaconya keluar garis atau mengenai garis atau tidak tepat pada kotak ini, misalnya di sini, itu dianggap mati. Nah, kemudian bergantian lagi ke temannya dengan catatan gaco berada di sini. Gantikan. Pergantian pemain. Nah, di sini juga kita harus menggunakan ini ya, seperti wasit begitu, karena gunanya untuk melihat pemain ini, misalnya kalau menginjak garis begini, kita bisa lihat dengan teliti. Oke, dilanjut pemain. Contohnya seperti itu. Pemain mati. Kemudian berganti lagi ke kelompok lain dengan sini. Gaconya masih tetap di sini. Ini gaco untuk kelompok misal B. Ini gaco untuk kelompok Itra. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa kami praktekkan mengenai permainan engklek ini. Jadi mungkin saya bisa ulangi, untuk mendapatkan 1 poin kita harus menyelesaikan semua kotak ini. Jadi mungkin itu saja, kurang dan lebihnya kami dari kelompok kelas C ini mohon maaf jika ada kesalahan dalam melakukan praktek. Kurang dan lebihnya mohon maaf lagi, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.